Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Summal hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Islam. Lali. Semoga panjenengan semua dalam penjagaan Allah yang terbaik. Amin. Pada kesempatan berbahagia ini kami menyampaikan tentang temanya tadi di WA agak berat. Temanya dakwah dalam siasah. Cuman saya bingung gitu. Kisi-kisinya apa gitu, saya nggak tahu. Temanya apa, terus akhirnya ya sudah diizinkan sama Pak Takmir untuk ganti tema. Ya. Buat dan waktunya terbatas. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah, saya ingin tanya, karena kita di bulan puasa, mana yang lebih utama, puasa sama sholat? Mana yang lebih utama, puasa atau sholat? Sholat. Oke. Puasa. Oh, puasa wajib toh. Puasa wajib dibandingkan sholat wajib, atau puasa sunnah dibandingkan sholat sunnah. Secara makom, jadi ada amalan-amalan yang itu semua baik, puasa dan sholat baik semua. Tapi secara makomat, dalam istilah makom level itu ada sesuatu yang lebih tamam, lebih sempurna dibandingkan ibadah satunya. Seperti syukur dengan sabar, itu lebih utama. Lali, lebih utama syukur, lebih tinggi syukur, makomnya lebih tinggi syukur. Karena orang syukur bisa sabar, orang sabar belum tentu bisa syukur. Ya. Nah, sholat dengan puasa itu dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu makomnya lebih sempurna, lebih tamam puasa. Lebih tamam puasa. Mengapa? Satu, sholat itu kan mi'raj, media untuk naik, ya. Dan munajat hamba dengan Allah, munajat, berbicara. Kalau orang berbicara itu biasanya yang fokus menjadi perhatian dia adalah konten pembicaraannya, bukan pada pihak siapa dia berbicara. Nah, tapi kalau puasa itu kita bandingkan, puasa itu bukan munajat, tapi dia musyahadah, melihat. Dari mana dalilnya? Dalil hadis Nabi Muhammad SAW, lis-shaimi farhatani. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun indal fitr, bahagia pertama saat buko. Nah, tadi kan buko itu senang gitu Pak, senang. Tadi saya tempat wudhu itu banyak perlengkapan dapur. Ini masya Allah ya, senang kuliner. Tidak apa-apa, ini lanjutkan. Farhatun yang kedua itu farhatun inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah. Nah, bertemu ini ada perbedaan pendapat. Kalau Sayyidah Aisyah itu memahami bertemu dengan Allah itu tidak mungkin dengan fisik, tapi dengan mata hati. Kalau Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa nanti hamba itu melihat Allah dengan mata kepala. Ada khilaf di sini di antara dua sahabat Nabi ini. Satu istri, satu sahabat Nabi. Nah, sementara kalau orang yang bertemu dengan Allah itu, musyahadah itu tidak ada hijab. Tidak ada hijab antara hamba dengan Allah. Tapi kalau sholat berbincang dengan Allah, munajat, itu pasti ada hijab. Kenapa? Asy-Syura ayat 51. Asy-Syura ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka li basyarin ayyukallimahullah. Tidak layak dan tidak patut Allah berbincang dengan hambanya illa wahyan, kecuali pasti melalui wahyu, au miwarai hijab, atau pasti dari balik tabir. Maka sholat itu berbincangnya makhluk dengan Allah itu mesti ada hijab. Tidak mungkin tidak ada hijab. Nabi Musa ingin berbincang dengan Allah dan melihat Allah, terpelanting dia, tidak mampu. Nabi Musa levelnya. Nah, kita ini ketemu dengan Allah berbincang, pasti ada hijab di situ. Tapi kalau puasa musyahadah itu bukan nanti mungkin saja nanti nggak ada hijab antara hamba dengan Allah, tidak ada hijab. Maka pada konteks ini puasa lebih tamam, more perfect, lebih sempurna daripada sholat. Yang kedua ini puasa itu sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah yang keji dan yang mungkar. Keji dan mungkar mesti haram, betul? Pasti haram. Tapi kalau puasa, tidak hanya yang haram yang dihindari, yang halal pun dihindari. Apa yang dihalalkan? Makan, minum, hubungan suami istri, itu halal nggak itu? Halal, Pak. Cuman saat Ramadan jadi haram, ya, jadi haram. Maka orang yang berpuasa itu, Bapak Ibu, punya pengendalian yang lebih tinggi dibandingkan orang yang ahli sholat. Kenapa? Karena orang sholat itu mencegah yang mungkar dan haram saja. Tapi puasa itu bisa mengontrol pelakunya untuk kemudian bisa mengendalikan dirinya. Jangankan yang haram, yang sunnah saja, yang mubah saja akan dia bisa hindari. Di sini kelebihan orang yang puasa dengan yang sholat. Ya. Nah, ini dua. Yang ketiga, perbedaan antara sholat dengan puasa. Mana yang lebih tinggi makomnya? Yang ketiga ini dalilnya. Nah ini dia, saya lupa ini, Masya Allah. Sudah saya siapkan yang tiga lupa. Yang ketiga ini Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah. Skip dulu ini. Ini blank tadi. Tadi sudah hujannya Masya Allah ya, sampai saya. Oke, ini saya yang ketiga blank dulu ini. Ini sementara masih PR. Nanti saya sampaikan di takmir. Jadi makomnya orang puasa dengan orang yang sholat itu lebih sempurna orang puasa. Itulah mengapa. Oh ya, maaf, baru ketahuan. Ya, baru nemu ini. Orang sholat itu masih terdeteksi nominal pahalanya, betul? Kita sholat tarawih pahalanya berapa? Jamaah 27. Kalau puasa berapa nominal pahalanya? Nggak ada yang tahu. Karena as-shaum li, kata Allah hadis qudsi, puasa itu milikku. Dan aku yang akan ngasih pahala. Dan yang terakhir ini ketika sholat, jenengan sholat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sholat itu, Pak, dibagi antara Allah dan hamba. Qasamtu sholat baini wa baina abdi kismain. Aku bagi sholat itu antara aku dan hambaku dua bagian.
Wa idza qala, kalau hambaku mengatakan, di hadis ini ayat Al-Fatihah dimulai dari ayat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau hambaku membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka aku mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau hambaku mengucapkan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, asna alai abdi, hambaku sedang mengulang pujiannya untuk. Wa idza qala maliki yaumiddin, penguasa hari kiamat, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku. Walahu masal, bagi hambaku apa yang ia minta. Sampai ayat yang ke-7, ihdinas sampai wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li abdi, ini milik hambaku, walahu masal, bagi dia apa yang dia minta. Berarti Al-Fatihah 7 ayat itu 4 ayatnya milik Allah, 3 ayatnya milik hamba. Kalau puasa semuanya milik Allah. As-shaum li, maka orang puasa itu totalitas, Bapak Ibu. Orang puasa itu makanya nilainya berbeda dengan sholat. Makomnya lebih sempurna, lebih tinggi daripada orang sholat. Maka berbahagialah orang yang kemudian bisa puasa Ramadan dengan sempurna. Kenapa? Karena dia sedang pada makomnya orang yang lebih tinggi dari orang yang sholat. Maka bersyukurlah kita masih diberi umur panjang dan barokah sampai hari yang ke-22. Malam ini malam 22 Pak? Ya. Berarti 21 ya. Malam 22 betul ya. Nah, maka bersyukur. Alhamdulillah. Mari kita nikmati hari terakhir dalam Ramadan ini. Hidangan Allah di penghujung Ramadan ini. Semoga kita masih diberi umur barokah sampai Ramadan berikutnya. Bisa ketemu Ramadan lagi, bisa menikmati hidangan Ramadan lagi, sehingga kita menjadi makom yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang sholat. Dan kita pun sedang sholat, maka insya Allah kita sedang mengumpulkan 2 keutamaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.